Pipit nggak lapar, Mah. Loh, kok gitu? Biasanya kamu paling doyan bakso. Biasanya semangkuk ini langsung habis cepet banget. Kan belum makan tadi, Pit. Pipit, nanti keburu dingin gak enak loh. Oh iya, Om jadi ingat waktu sekolah dulu. Om itu paling seneng banget kalau ada temen yang ulang tahun. Soalnya kenapa? Soalnya kalau dia ulang tahun, kita semua ditraktir makan bakso. Enak banget. Udah gitu, ada pangsit gorengnya lagi. Pit, kok gitu sih? Itu Om Akbar ngajak kamu ngomong. Kok diem aja? Pipit katanya mau cepet gede, terus mau makin pinter. Makannya harus banyak. Mama suapin ya. Fir, udah, gak usah dipaksa. Pipit, Om pamit dulu ya. Mau ngurus kerjaan sebentar. Akbar. Bar, maafin ya sikap Pipit di dalam tadi. Biasanya dia nggak kayak gitu. Biasanya cepet akrab dan ramah sama orang. Udah, gak apa-apa, Fir. Udah, Pipit gak usah kamu paksa ya. Lagian tadi saya lihat, Pipit juga masih belum bisa nerima saya. Jadi lebih baik saya nunggu di mobil biar Pipit juga makannya nyaman. Iya, saya jadi nggak enak sama kamu. Gak apa-apa, Fir. Lagian saya udah selesai makannya. Yang penting Pipit nyaman dan kita juga harus prioritaskan apa kemauannya Pipit dan kesukaannya dia. Udah, aku tunggu di mobil ya. Iya. Ya ampun, Akbar baik banget. Dia perhatian dan sikapnya itu tulus dan dia berusaha memahami aku dan Pipit. Apa ini semua hanya perasaanku saja? Aku yang kegeeran atau memang segitu perhatiannya Akbar sama aku dan Pipit ya? Mah, Apa? apa teman mama yang tadi itu pengen gantiin papa? Pipit nggak boleh ngomong kayak gitu. Enggak kok, Pipit nggak boleh mikir kayak gitu. Pipit harus tenang aja. Mama sama Om Akbar tadi itu cuma temen, ya. Jadi papanya Pipit itu, ya papa restu, nggak akan ada yang gantiin papa. Pipit nggak bisa menerima Akbar. Gimana kalau Akbar udah berpikir lebih dari itu? Apa ini hanya perasaanku aja? Iya, Mbak Emma, ada apa? Saya diminta Pak Angga untuk menyampaikan kepada Pak Akbar. Kalau Pak Angga sangat kecewa dengan hasil rekaman Centini. Rekamannya mengecewakan. Maksudnya gimana, Mbak? Iya Pak, suara Centini kurang maksimal. Waktu kami dengar sama-sama di ruang meeting. Makanya Pak Angga merasa dipermainkan. Ya ampun. Mbak, saya rasa CD-nya tertukar. Tapi nanti saya akan cek kembali CD yang sedang didengarkan dan CD yang ada di studio saya. Karena memang hasil rekaman terakhir itu sempurna dan gak ada masalah apa-apa, Mbak. Kami rekaman sampai subuh. Dan itu juga kami kerja keras sekali, Mbak. Tapi pada kenyataannya CD yang saya dengar tidak seperti itu Pak. Bahkan ada suara false dan serak. Bahkan ada beberapa part yang suara Centini batu. Atau gini aja, Mbak. Apa Mbak bisa sambungkan saya ke Pak Angga? Saya akan tukar CD-nya. Maaf Pak Akbar, saya tidak bisa bantu. Soalnya Pak Angga bilang beliau tidak mau ada urusan lagi dengan Pak Akbar dan Mbak Centini. Iya, Mbak. Udah jam pulang kantor, nggak ada karyawan yang keluar. Lu ngerasa nggak sih ada yang aneh? Nasib Centini gimana ya? Kok belum ada kabar sih? Bu Kinan, Bu, Ibu tega banget sama Centini, Bu. Ibu kurung Centini di gudang. Kenapa, Bu? Ibu mau ngejegal Centini jadi penyanyi? Iya. Bu, Ibu sadar nggak? Kalau Centini sukses, perusahaan ini juga yang bagus, Bu, namanya, Bu. Lancang banget ya. Sok pinter melulu. Tahu gak sih, gue tuh mau mencat lo sekarang juga bisa. Gue bisa mencat lo kapan aja. Lo mau itu, ha? Ya udah lo tunggu aja tanggal mainnya ya. Ingat ya, gue bakal bikin lo nyesel. Lo nyesel lo cari masalah sama gue. Ingat tuh. Si Elsa. Kita ngapain dikumpulin di sini ya? Nggak tahu, perasaan gue nggak enak nih. Mending kalau di SP, Pak.
Kalau dipecat gimana? Bagus ya, puas kalian. Saya abis dimarahin sama Pak Angga, tau gak kenapa? Karena hasil rekaman Centini itu jelek. Yang bikin rekaman jingle iklan Centini kan bukan kami yang ada di sini, tapi kantornya Pak Akbar. Iya Pak Akbar, tapi kalian semua terlibat. Gimana sih? Jo. Jangan masuk, Jo. Lebih baik kita pulang aja. Jo, nanti bersiko. Pak, lepasin Pak Tiwil. Saya cuma pengen tahu bukan ngomong apa, kenapa semua staf dipanggil. Jo, jangan, Jo. Nanti marahnya Bu Kinan malah menjadi-jadi. Nanti kena semua, Jo. Ini semua nggak akan terjadi kalau kalian nggak menghalangi saya waktu saya melarang Centini pergi. Ini apalagi masalahnya gara-gara Centini nggak mau makin banyak korbannya, Mas. Saya bantuin Centini aja, Bu. Saya juga bantuin Centini deh, saya nggak ada kerjaan. Iya, saya juga. Nggak apa-apa deh, nggak dihitung lembur. Iya, saya juga. Ini apaan sih semuanya? Semuanya dipengaruhi Centini ya? Semuanya jadi balik tentang saya. Ini apaan sih semuanya? Baru nyadar sekarang. Jo. Permisi, Bu. Bu, salah mereka semua apa sih, Bu? Mereka cuma bantuin Centini, Bu. Dan kalau Centini mau merubah hidupnya agar lebih baik, secara jujur emang salah, Bu. Lu ngapain sih di sini? Ibu lihat sendiri kan pengabdian Centini sama kantor ini, Bu. Semua dikerjain dengan baik, Bu. Tanpa ngeluh. Semua dikerjain dengan ikhlas, Bu. Walaupun Centini ditekan, dijolimin. Tapi apa? Centini nggak pernah balas, Bu. Lu tuh bener gila Udah, lu tuh harusnya cari Oge yang lebih berpengalaman dan gak cari masalah terus kayak Centini. Males banget ini. Terus kenapa Ibu nggak lakuin? Kenapa saat Centini mau keluar, Ibu tahan-tahan? Malahan Ibu ngancam harus bayar 50 juta, Bu. Bu, dan kalau menurut saya, kalau Ibu mecat Centini, Ibu nggak akan pernah dapat Oge seperti Centini, Bu. Dan Ibu akan nyesel. Udah deh, gue gak ada waktu lagi ya untuk dengerin omong kosong lo. Udah sana diem lo. Denger, ini kalian semua ada di sini nih ya. Denger lihat mata saya. Kalau sampai proyek dengan tangga gagal, kamu semua nih, saya keluarkan. Karena apa? Karena sikap kalian yang kayak gini nih, yang bikin rugi perusahaan. Ngerti? Cus banget semuanya. Bu Kinan. Jo. Bu, Ibu. Jo. Udah biarin aja. Ingat, semua udah jadi korban, Jo. Sekarang kamu udah puas? Pak, saya nggak bisa biarin gitu aja, Pak. Bu Kinan udah keterlaluan, Pak. Udah biarin aja, udah. Udah cukup, Jo, udah. Bu Kinan emang bener-bener nggak punya hati. Aku sanggup ngorbanin semuanya, aku ikhlas. Tapi aku nggak sanggup lihat mereka semua jadi kebawa-bawa.